Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hidayah teramat mahal harganya. Karena upah dari seseorang yang tercelup tinta hidayah adalah jannah. Tak mungkin jannah di harga rendah, sedangkan kenikmatan di dalamnya amat abadi tiada tertandingi. Maka, banyak orang yang bersusah payah untuk mendapatkan hidayah. Tapi, ada juga yang dengan mudahnya, hanya karena 1-2 kalimat nasihat dari saudaranya, ia tergugah dan mendapatkan hidayah. Waliyazubillah bagi mereka orang-orang yang hingga ajalnya belum mendapatkan hidayah. Mungkin berikut inilah penyebabnya. Pertama, akibat lemahnya kebodohan. Kebodohan inilah yang menyebabkan terhalangnya mereka mengenal Islam dengan baik, ditambah lagi dengan rasa benci terhadapnya. Sebagaimana dikatakan, manusia akan menjadi musuh ketika mereka bodoh. Kebodohan juga menyebabkan orang yang mengaku muslim membenci syariat Islam, memusuhi para pembelanya, bahkan malah menghina dan merendahkan para ulama, sementara ia justru mencintai musuh-musuhnya. Patut disesalkan, kebodohan terhadap hakikat Islam yang tengah melanda kaum muslimin akhir-akhir ini. Bahkan di antara mereka berkata, apabila saya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla kemudian beramal saleh, maka rizki akan menjadi sempit bagiku dan akan mempersulit pekerjaanku. Jika aku kembali dalam kemaksiatan dan mengikuti kemauan hawa nafsuku, justru rizki akan mengalir kepadaku dan banyak orang yang membantuku. Ini adalah tipe orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata karena perut dan hawa nafsunya. Tidakkah ia membaca firman-Nya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Qs. Al-Hajj 11. Allah Azza wa Jalla menjadikan kesusahan di dunia bagi orang-orang yang beriman hingga mereka tidak merasa betah dan gandrung terhadap dunia dan mereka hanya menggantungkan harapannya kepada akhirat. Kedua, tidak mau mengamalkan ilmunya. Terkadang seseorang memiliki pengetahuan yang sempurna, akan tetapi dia meninggalkannya karena kegersangan hatinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, kalau kiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu. Qs. Al-Anfal 23. Seperti tanah yang keras yang dibasahi air, maka hal itu tidak dapat menjadikan tumbuhnya tanaman lantaran tanah tersebut tidak dapat menyerap air. Ketika hati itu keras, maka tidak dapat menerima nasihat, sedangkan hati yang paling jauh dari Allah Azza wa Jalla adalah hati yang keras. Demikian halnya ketika hati itu sakit, maka tidak ada kekuatan padanya dan tekad pun menjadi lemah, sehingga ilmu tidak berpengaruh terhadapnya. Sifat mereka sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sifatkan, dan apabila nama Allah saja yang disebut, kesalah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. Qs. Az-Zumar 45. Ketiga, hasad dan sombong. Kesombongan menyebabkan iblis tak sudi mentaati Allah Azza wa Jalla. Kesombongan juga menyebabkan orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal mereka mengenal Nabi, menyaksikannya dan mengenali pula tanda-tanda kenabian beliau. Allah Azza wa Jalla berfirman, orang-orang yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Qs. Al-Baqarah 147. Penyakit ini pula yang menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul terhalang untuk beriman, demikian pula dengan Abu Jahal, yang mana ketika seseorang bertanya kepadanya sebab yang menghalangi dirinya mengimani Nabi
Padahal dia mengetahui bahwa beliau benar-benar seorang nabi. Maka Abu Jahal menjawab, kami berlomba dengan Bani Hashim dalam hal kehormatan, hingga tatkala kami berlomba laksana kuda yang sedang bertanding tiba-tiba mereka, Bani Hashim, berkata, di antara kami ada seorang nabi, lantas kapan kita akan mendapatkannya? Demi Allah aku tidak mau mengimaninya. Demikian halnya dengan orang-orang musyrik seluruhnya. Pada dasarnya mereka tidak meragukan kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahwa kebenaran berada di pihak beliau, akan tetapi rasa hasad dan sombong menyebabkan mereka tetap kafir dan membangkang. Keempat, takut kehilangan jabatan. Seringkali manusia dihadapkan pada dua pilihan, antara tunduk kepada kebenaran atau jabatan. Lalu dia lebih condong kepada kedudukan sebagai pejabat dengan segala fasilitasnya. Sebagaimana keadaan Heraklius di akhir perbincangannya dengan Abu Sufyan, dia mengatakan, jika apa yang engkau katakan itu benar, niscaya dia akan menguasai tanah yang aku injak ini, dan kalau saja aku bisa selamat untuk menemuinya niscaya dengan susah payah aku akan menjumpainya. Kalau saja aku berada di sisinya, niscaya akan aku basuh kedua telapak kakinya. Maksudnya adalah dia tidak kuasa untuk menjumpai Nabi karena ia takut akan nasib hidupnya dan khawatir akan kehilangan jabatannya sebagai raja. Dan tiada yang selamat dari penyakit ini melainkan orang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla semacam Raja Najasyi. Inilah penyakit yang menjangkiti Firaun beserta antek-anteknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga, padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. Qs. Al-Mu'minun 47, diriwayatkan bahwa tatkala Firaun hendak mengikuti Musa dan membenarkannya, dia bermusyawarah dengan Haman sebagai menterinya. Maka Haman berkata, apakah Tuan ingin menjadi hamba yang menyembah kepada selain Tuan setelah tadinya orang lain yang menyembah Tuan? Maka Firaun memilih riasah, jabatan, daripada hidayah. Kelima, syahwat dan harta benda. Inilah yang menyebabkan kebanyakan ahli kitab menolak iman karena mereka takut jika kehilangan pangan dan harta yang mana kaum mereka mengirimkan upeti kepada mereka. Adalah orang-orang kafir Quraisy mencegah seseorang dari iman karena dapat mencegah dari melampiaskan syahwatnya. Mereka mengatakan kepada orang-orang yang suka berzina, jika kamu Islam maka Islam melarang perbuatan zina. Mereka juga berkata kepada orang yang suka dengan minuman khamr, sesungguhnya Islam melarang khamr. Dengan slogan ini pula mereka menghalang-halangi Al-Asoya, seorang penyair yang hendak masuk Islam. Mereka mengabarkan bahwa Islam mengharamkan khamr. Maka dia kembali pulang padahal dia telah berjalan menuju Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dalam perjalanan pulang unta yang ditungganginya membantingnya hingga menyebabkan ia jatuh dan mati. Di antara ahli ilmu berkata, saya telah berdialog dengan beberapa ahli kitab tentang Islam. Kebanyakan apa yang terakhir kali mereka katakan kepadaku adalah, saya tidak bisa jika harus meninggalkan khamr dan meminumnya. Jika saya masuk Islam kalian mencegahku dari minum khamr, dan jika aku nekat kalian akan menjilidku. Ada pula yang lain berkata setelah aku tawarkan Islam kepadanya, memang apa yang Anda katakan benar, akan tetapi aku memiliki kerabat yang mempunyai banyak harta. Sedangkan kalau saya masuk Islam, maka aku tidak mendapatkan bagiannya sedikit pun, padahal saya ingin mendapatkan warisan darinya. Tidak diragukan lagi bahwa sikap seperti ini banyak dirasakan di hati kebanyakan orang-orang kafir. Ketika pada diri mereka berhadapan antara kekuatan yang menyeru kepada syahwat dan harta dengan seruan iman yang lemah, maka tidak diragukan lagi bahwa ia akan menyambut seruan syahwat dan harta. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Qs. Al-Ahqaf 32, ke-6,
lebih mencintai keluarga dan kerabat. Mereka memiliki opini bahwa jika dia mengikuti kebenaran sedangkan keluarganya menentangnya maka dia akan dijauhi dan diasingkan oleh mereka. Inilah yang menyebabkan kebanyakan orang kafir tetap dalam kekafirannya karena ingin tetap bersama kaum keluarga dan kerabatnya. Keadaan inilah yang menyebabkan keturunan mereka dan orang-orang yang menasabkan diri kepada mereka meninggalkan kebenaran setelah mereka mengetahui namun kemudian mereka pun berpaling. Barang siapa yang mulutnya sakit terasa pahit, maka air yang segar pun baginya terasa pahit. Ketujuh, takut meninggalkan nenek moyangnya. Di antara penghalang hidayah adalah seseorang yang khawatir jika dia masuk Islam dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti harus meninggalkan dan mencela adat nenek moyangnya. Inilah yang menghalangi Abu Talib dan yang semisalnya dari masuk Islam. Mereka melihat ketika orang-orang masuk Islam lantas mereka akan membodohkan angan-angan nenek moyang mereka. Oleh karena itulah musuh Abu Jahal tatkala melihat Abu Talib hendak meninggal dia berkata kepadanya, apakah engkau hendak meninggalkan agama Abdul Muthalib hingga akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan memegang agama Abdul Muthalib. Telah kami sebutkan di muka bahwa mereka akan menggoda seseorang dari pintu syahwatnya atau dari pintu ini. Karenanya, Abu Talib berkata kalau saja engkau, Muhammad, tidak mencela agama Abdul Muthalib niscaya saya akan membuat sejuk pandangan matamu. Dia ulang-ulang pernyataan tersebut dalam syairnya, aku tahu bahwa agama Muhammad terbaik bagi manusia. Kalau saja bukan karena agama nenek moyang yang dicela, niscaya engkau dapatkan aku menerima dengan sukarela. Ada orang yang berkomentar, ini adalah kebiasaan suatu kaum lalu dilaksanakan secara turun-temurun, ini adalah syubhat yang dialami sebagian orang. Belum lama ini aku telah mendengar ketika kami berada di suatu dusun ada orang yang berkata, saya tidak akan meninggalkan adat nenek moyangku. Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kamu dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Qs. Al-Maidah 104. Inilah yang menyebabkan mereka tidak mau masuk Islam atau tidak mau menerima kebenaran padahal mereka telah mengetahui dan bahkan meyakininya. Saudaraku, adapun penyebab datangnya hidayah ada beberapa, di antaranya doa, Al-Quran, para rasul dan basyirah akal. Sebagaimana sembuhnya seseorang dari sakitnya adalah karena adanya sebab, maka demikian pula halnya dengan hidayah. Orang yang sakit ketika dia merasa sakit mendorong dirinya untuk mendatangi dokter karena ingin mencari sembuh dan sehat. Demikian pula dengan hidayah, tiada penghalang darinya melainkan sebab-sebab di atas yang membutakan hati sekalipun tidak buta matanya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah senantiasa menghindari penghalang hidayah dan memerangi hawa nafsu untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb, wallahu a'lam bishawab.